Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Hari ini masih melanjutkan seri Camino de Santiago de Compostela. Hari yang ketiga dalam Camino itu, kami berjalan dari kota Redondela ke Pontevedra. Secara terus terang jujur, saya paling suka perjalanan hari ini. Cukup panjang, 19 km, tetapi mempunyai kenangan yang lebih tajam dalam ingatan saya. Mengapa? Karena dalam perjalanan ini kita menyusuri pantai. Dan nanti akan lewat sebuah kota kecil namanya Arcade. Nah, di Arcade ini terkenal dengan seafoodnya. Terutama makanan khas yang disebut dengan pulpo. Pulpo itu gurita besar, direbus dengan panas yang tinggi sampai empuk. Tapi tidak sampai lembek, empuk. Lalu dipotong-potong, digunting-gunting. Dikasih bubuk cabai, minyak zaitun, lalu garam. Waduh, itu hao senjingping, enak sekali. Saya sungguh-sungguh menikmatinya. Maka ketika pada hari ketiga ini, saya membesarkan hati para peserta. Bukankah ini adalah hari yang ketiga? Itu berarti sudah terbukti bahwa 2 hari kita bisa, maka hari yang ketiga ini kita pun akan bisa. Apalagi nanti kita akan menikmati hidangan seafood yang luar biasa segar dan enak di sudut kota Arcade. Dan memang benar, kami menikmati perjalanan ini dengan lebih ringan, lebih penuh sukacita dan antusias. Tetapi memang ada satu kelompok yang disebut dalam kelompok kami itu kelompok Doraemon. Nah, kelompok Doraemon ini disebut Doraemon karena selalu bawa makanan. Termasuk makanan Indonesia, nasi. Lalu mereka biasanya duduk dan makan nasi dengan abon dan dengan makanan-makanan Indonesia. Tentu mereka juga bisa menikmati seafood, tetapi mereka ini memang kelompok Doraemon. Bersyukur sekali kami punya kelompok Doraemon ini karena selalu bisa mendapatkan makanan Indonesia dalam perjalanan. Mereka ceria, penuh sukacita. Kami juga terbawa suasana gembira ini. Ternyata perjalanan Camino ketika bersama-sama itu memang memberi energi lebih. Terutama kalau suami istri berjalan bersama. Hanya memang dalam perjalanan bersama sebagai suami istri ini pun meskipun saling memberi energi, tetap disadari bahwa masing-masing lelah dan tidak bisa menggantikan kelelahan pasangannya. Meskipun kita mau menggantikan kelelahan pasangan, tapi nggak bisa, wong kita sendiri juga lelah. Tetapi dengan berjalan bersama, meskipun lelah, kita saling menguatkan satu sama lain. Perjalanan ini memberi pelajaran yang luar biasa. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita memang bisa saling menguatkan. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak bisa mengambil alih derita dan perasaan pasangan kita. Mengapa? Karena memang masalah derita, masalah perjuangan, masalah sakit hati, masalah emosional, itu hanya yang bersangkutan yang bisa mengatasinya. Di luar kemampuan kita untuk menggantikannya. Kita hanya bisa mengurusi apa yang memang terjadi di dalam diri kita. Perasaan lelah, perasaan sakit hati, perasaan marah, perasaan tersinggung, hanya kita yang bisa menyembuhkannya. Orang lain tidak bisa. Maka
Kita tidak perlu menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas perasaan kita, termasuk kalau dia itu pasangan. Itulah perjalanan yang menarik dalam hari yang ketiga ini. Selain makanannya, lalu kelompok yang membawa ceria seluruh rombongan, juga ada pelajaran penting bahwa semurni apapun cinta kita, kerinduan kita untuk menggantikan rasa lelah dan perasaan-perasaan negatif yang ada pada pasangan, juga perasaan yang positif, kita tidak bisa melakukannya. Ada batas, yaitu diri kita sendiri. Maka penting bahwa kita fokus justru menemani, memberikan energi positif. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberi energi positif. Dan itu akan menguatkan, meneguhkan, dan memberi semangat. Dan memberi energi positif itu berarti kita sendiri harus menjadi positif. Dalam bahasa Santo Fransiskus Assisi, kita yang menjadi pembawa damai. Kalau terjadi kelelahan, ya kita yang membawa penghiburan. Tidak bisa mengambil alih kelelahannya karena kita juga lelah, tetapi kita bisa menghibur, bisa meneguhkan, bisa menguatkan, bisa menemani. Ketika terjadi perselisihan, kita bisa membawa kerukunan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kita menjadikan diri kita positif. Dan itu mulai dengan pikiran, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, pikirkanlah. Di situ kemudian kita menjadi positif dan kita bisa memberi kekuatan energi positif untuk pasangan, untuk teman-teman yang berjalan bersama. Ada pepatah Afrika mengatakan, kalau ingin jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau ingin jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Dalam kebersamaan itu kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Apalagi ada break sebentar di tengah-tengah dengan menikmati pulpo, gurita rebus yang sangat enak khas Arcade di pesisir barat Spanyol. Ini adalah penghiburan-penghiburan kecil dalam perjalanan Camino yang memang kita pilih untuk menjadi silih bagi saudara-saudari kita yang kita doakan. Maka memang dalam perjalanan ini ada nuansa sukacita, excitement, ya, berubah suasananya. Apalagi ketika sampai di Pontevedra, kita misa di sebuah kapel kecil yang unik, yang memang dikhususkan untuk para peziarah Camino. Dan kami misa di sana, dan tentu bagi saya sangat spesial. Karena tahun 2022, saya membawa rombongan yang lain dan misa juga di tempat yang sama. Menariknya, kosternya masih ingat saya, dan ada satu ibu yang berjualan pernik-pernik kecil, rosario, medali, salib Santiago, masih sangat ingat dengan saya. Dan ingat dengan rombongan-rombongan terdahulu tahun 2022, 3 tahun yang lalu. Maka kemudian kami selfie-selfie dan saya kirimkan kepada peserta rombongan tahun 22 itu. Dan mereka kembali bisa saling menyapa sebagai kenalan. Betapa menakjubkan iman kekatolikan itu. Karena dimanapun kita pergi, kalau masih di sekitar gereja, kita mempunyai latar belakang, nuansa, dan perasaan yang sama. Dan kalau masih di sekitar gereja, pasti akan ketemu suatu ketika. Itulah yang menggembirakan bahwa kita sungguh-sungguh satu. Jarak tidak memisahkan kita, waktu juga tidak memisahkan kita. Karena ketika saya bertemu dengan Koster dan Ibu Maria, namanya Maria, yang berjualan di depan sambil menjaga pintu itu, seperti baru saja kemarin bertemu. Dan tentu jarak tidak ada karena kita ketemu di tempat yang sama. Maka sungguh menakjubkan kehidupan kita ini. Begitu luas, tanpa batas, karena kita mempunyai iman yang sama. Dan kemudian menjalani kehidupan ini di dalam terang Tuhan yang sama. Semakin saya sadar ketika kita mencintai,
Kita sungguh-sungguh berasal dari Allah, berada di dalam Allah, dan menjadi satu dengan yang lain di dalam Dia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.